Bab 3306. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Adikku berada pada saat kritis dalam kultivasinya, dan dia tidak bisa keluar dari ujian untuk saat ini, tetapi semua pasukan tambahan dari legiun kita ada di sini. Melihat gajah peritua yang marah, Fei Long diam-diam tertawa, tetapi di permukaan dia sangat menghibur. Kami di sini, tidak masalah apakah kakak laki-lakiku datang atau tidak, bagaimanapun, kakak laki-laki itu akan menjanjikanmu tidak kurang dari itu. Petik 2. Gulungan. Gajah peritua yang melarikan diri sama sekali tidak menyukai naga gemuk itu, tetapi karena marah, gajah tersebut mengayunkan belalainya dan menamparkan naga gemuk itu. Gajah peritua adalah binatang peri terkuat di puncak peringkat ke-9, dan kekuatan tempurnya luar biasa. Kekuatan belalai gajahnya begitu besar hingga bisa langsung mengunci naga gendut tersebut. Namun, gemboknya terkunci, tetapi gemboknya cepat berlalu, dan tidak ada kemungkinan untuk terus menguncinya. Sebab, penutup naga gendut telah terbuka, dan pot ajaib ada di depannya, dan semua kuncinya telah berubah menjadi awan. Ledakan, belalai gajah menamparkan pot ajaib, dan terjadilah benturan keras yang mengguncang dunia. Namun, setelah kekuatan belalai gajah habis, pot ajaib itu tidak terluka, dan naga gemuk itu tetap tidak bergerak. Melihat ini, makhluk peri di sekitarnya tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Bos gajah peri terkuat dari kelompok binatang peri adalah binatang terkuat di puncak peringkat ke-9, dan dia tidak bisa mengalahkan manusia gemuk dari Daluo Jinxian. Bahkan jika dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak dapat mempercayainya. Tak perlu dikatakan lagi, peri gajah tua itu semakin malu dan kesal, namun belalai gajah yang diangkat kembali ragu-ragu. Saat ini sudah teringat bahwa Fat Boy adalah seorang bek yang kuat, monyet peri tua pernah bertarung dengan Fat Boy sebelumnya, dan tidak dapat memecahkan pot di tangan Fat Boy. Meskipun ia adalah yang terkuat di kelompok binatang peri, ia hanya sedikit lebih kuat dari monyet peri tua. Dan jika monyet peri tua tidak bisa mengalahkan bocah gendut, kemungkinan besar dia akan mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, satu pukulan tidak berpengaruh, dan pukulan lainnya akan memiliki efek yang sama. Terus menyerang Fat Boy hanya akan menambah rasa malunya, dan tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Namun tidak terus menyerang Fei Long sama saja dengan mengakui kepengecutan. Semua binatang peri puncak tingkat 9 sedang menatapnya, jadi wajah apa yang akan dimilikinya. Siang bos, jangan berkelahi lagi, aku tidak tahan lagi, aku menyerah. Fei Long melihat rasa malu dari peri gajah tua itu, jadi dia mengakuinya begitu saja, agar tidak membuat segalanya berhenti. Gajah peri tua memimpin kerumunan untuk memblokir pasukan kastil 10.000 abadi. Tidak peduli apa alasannya, dia melindungi Lu Chen dan legiun fanatik. Dia tidak bisa terus terlibat dengan gajah peri tua, jika tidak maka tidak akan ada manfaatnya bagi legiun fanatik. Pokoknya dia terkenal pengecut. Mengakui pengecut itu sesederhana minum air dan makan, itu bukan masalah besar. Tidak ada gunanya kamu datang, Lu Chen sangat kuat, bisakah kamu membandingkannya dengan Lu Chen? Gajah peri tua itu masih penuh amarah, dan suara bertanyanya nyaring, namun belalainya diturunkan. Bocah gendut memberikannya untuk menuruni tangga, sehingga secara alami ia mengerti, dan langsung turun ke keledai, bahkan kentut. Pot kura-kura Fat Boy sangat sesat. Saya tidak tahu terbuat dari apa. Itu benar-benar tidak bisa dihancurkan. Diperkirakan monster peri tingkat 10 akan berjuang untuk bertarung, dan dia tidak ingin bertarung sama sekali. Adikku sangat kuat, tapi kekuatan tempurnya saat ini tidak bisa membunuh terlalu banyak musuh, dan dia tidak akan bisa memainkan peran yang menentukan ketika dia datang. Lebih baik biarkan dia terus mundur. Fat Dragon terkekeh, dan berkata, tapi kami berbeda. Kami memiliki banyak pasukan tambahan, yang dapat membantu Anda membangun garis pertahanan yang tidak bisa dihancurkan untuk binatang abadi, dan memainkan peran yang menentukan dalam mengurangi kerugian bagi kelompok binatang abadi. Asli atau palsu, gajah peri tua memandang ke arah Fei Long dan yang lainnya, semuanya berasal dari alam rendah Daluo Jinxian, dan mau tidak mau merasa ragu. Mutiara tidak begitu nyata, Fat Long menepuk dadanya untuk memastikan, dan berkata, kalau tidak, mengapa kakakku mengirim kita ke sini, untuk memberikan kepalanya? Pertahananmu bagus, tapi kamu hanya punya satu pot, apa yang bisa kamu lakukan untuk kami? Peri gajah tua bertanya, panciku untukku sendiri, tapi perisaiku bisa diberkati oleh orang lain.
Pertahanan perisai adalah hal yang sangat canggih, tahukah kamu? Fei Long mengeluarkan perisai peri bermutu tinggi dan menunjukkannya kepada peri gajah tua. Benar, itu adalah perisai peri bermutu tinggi yang sudah ketinggalan zaman. Dia memiliki banyak barang di tangannya, dan dia tidak merasa sedih jika sudah habis. Ini hanya waktunya untuk menimbun. Perisai peri terhebat adalah untuk keluarganya, jadi dia tidak mau menggunakannya pada binatang peri. Namun, wilayahnya telah mencapai level ini, dan kekuatan pertahanan perisai yang dia tunjukkan sudah kuat. Bahkan jika dia menggunakan perisai peri bermutu tinggi sebagai perisai pertahanan, kekuatan pertahanannya tidak lemah, dan dia dapat menahan banyak serangan dari makhluk abadi puncak. Perisai pertahanan, aku pernah mendengarnya, ini adalah keterampilan bertahan yang sangat kuat. Peri gajah tua itu mengangguk, menatap naga gemuk itu lagi, dan bertanya, berapa banyak perisai peri yang kamu miliki? Bisakah kamu memberikan pertahanan perisai pada masing-masing binatang peri kami? Tidak bisa. Naga gemuk menggelengkan kepalanya, tapi menunjuk ke arah monyet peri tua, dan berkata, monyet bisa melakukannya. Monyet peri tua itu terkejut. Bukan hanya kamu, tapi juga kelompok monyet peri kamu, aku bisa memberimu perisai pertahanan. Fei Long berkata lagi, kalian monyet lebih dekat dengan manusia dalam segala aspek, dan pertahanan perisaiku dapat digunakan untuk memberkati mereka, tapi jangan pernah berpikir tentang jenis binatang peri lainnya, aku tidak bisa memberikannya bahkan jika aku mau. Apakah kamu bercanda? Hanya kelompok monyet peri kita yang dapat menerima pertahanan perisai. Ini bukan hanya mendorong kelompok monyet peri kita ke dalam lubang api. Mendengar hal tersebut, peri monyet tua itu terkejut, namun kemudian dia terlihat tertekan, bocah gendut, kenapa perisaimu hanya memberkati kera? Kelompok kera peri kami akan ditipu sampai mati olehmu. Karena kasusnya seperti ini, kelompok monyet peri Anda harus menjadi garda depan dan berdiri di garis depan untuk kelompok peri binatang. Benar saja, peri gajah tua segera mengambil keputusan untuk membiarkan kelompok peri monyet memimpin. Oh, monyet peri tua itu ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata, dan sangat ingin menamparkan naga gemuk sampai mati. Ketika sang penyerang memimpin, ia harus menderita kerugian besar, dan tidak ada kelompok etnis yang mau melakukan kerja keras ini. Bahkan jika ada pertahanan perisai omong kosong, mustahil untuk menahan serangan skala penuh musuh, dan kelompoknya akan sangat menderita kali ini. Bocah gendut, apakah kakak laki-lakimu memberitahumu kapan dia akan datang untuk bergabung dalam pertempuran? Gajah peri tua tidak peduli dengan tangisan monyet peri tua, tetapi terus peduli dengan masalah Lu Chen bahkan bisa mengalahkan orang terkuat di kastil 10.000 abadi, dan kekuatan tempurnya jauh di atasnya. Dapat dikatakan bahwa dia tidak terkalahkan dalam menyapu kastil 10.000 abadi. Diperkirakan Lu Chen akan memimpin kerumunan untuk bergabung dalam pertempuran, jadi ia setuju untuk melawan Wan Xianbao. Setidaknya dengan kehadiran Lu Chen, tingkat kemenangan akan jauh lebih tinggi. Tanpa diduga, Lu Chen tiba-tiba melepaskan merpati itu. Mungkinkah ia merasa kesal dan cemas? Kata kakak senior, begitu kamu menerobos, segera datang dan bergabung dalam pertempuran. Naga gemuk merespons, terobosan, hal ini bisa cepat atau lambat, sama sekali tidak ada dasarnya. Atau, saat dia menerobos, di sini akan sangat dingin. Kata peri gajah tua dengan marah. Jangan khawatir, bakat kakak laki-lakiku tidak ada bandingannya. Menembus dunia kecil sangatlah cepat, dan tidak akan memakan waktu beberapa hari. Fat Dragon datang segera setelah dia membuka mulutnya, terutama bermain-main. Pada saat ini, pasukan Kastil Wanxian mengatur barisan mereka, dan pemilik Kastil Wanxian keluar lebih dulu, dan meminta untuk berbicara dengan peri gajah tua dengan menyebutkan namanya. Tentara Anda menekan perbatasan dan memulai perang. Apa yang bisa Anda katakan? Peri tua itu keluar dan memandang penguasa Kastil Wanxian dengan ekspresi kesal. Bos yang salah paham, kami di sini untuk mencari seseorang, bukan untuk bertarung denganmu binatang peri. Penguasa Kastil Wanxian membungkukkan tangannya terlebih dahulu dan berkata dengan nada meminta maaf, meskipun ada kesalahpahaman, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya harap bos akan memaafkan saya. Anda membawa lebih dari 100.000 pembangkit tenaga listrik puncak yang mulia abadi. Dapat dikatakan bahwa mereka keluar dengan kekuatan penuh. Apakah Anda perlu menggunakan begitu banyak orang untuk menemukan satu orang? Gajah peri tua itu memandang ke arah pasukan di belakangnya, dan kemudian menanyai penguasa Kastil Wanxian. Orang yang kita cari pasti diketahui bosnya,
dia adalah Lu Chen. Penguasa kastil Wanxian tidak bertele-tele lagi, tetapi langsung ke pokok permasalahan, namun tetap tidak merobek wajahnya. Kami tahu bahwa Lu Chen bersamamu, dia adalah pendosa di kastil Wanxian kami ingin membawanya kembali untuk diadili, dan lihat Bos Siang buatlah mudah. Orang yang kamu inginkan tidak bersama kami, dan wilayah binatang peri kami tidak bebas untuk datang ke Wanxianbao. Kamu harus kembali. Peri gajah tua menanggapi dengan ringan. Bos Siang, mengapa orang-orang di belakangmu ada di wilayahmu? Penguasa kastil Wanxian datang dengan persiapan, bagaimana dia bisa dibodohi oleh gajah peri tua, dan segera menunjuk ke Fei Long dan yang lainnya, dan berkata, jika tebakanmu benar, mereka adalah bawahan Lu Chen, dan mereka menunjukkan bahwa Lu Chen juga ada di sana. Binatang peri kami dapat menerima siapapun yang mereka inginkan. Ada apa dengan 10.000 kastil abadimu? Peri tua itu mendengus dingin, dan berkata dengan arogan, lagi pula, bukan urusanmu siapa mereka. Kamu tidak mencari mereka, kamu mencari Lu Chen. Jika kamu melihat Lu Chen, tunjukkan padaku. Petik 2. Bos Siang, kamu tangguh, apakah kamu mencoba melindungi Lu Chen? Tuan Kastil Wanxian bertanya balik. Aku tidak melindungi siapapun, aku hanya tidak mengizinkanmu memasuki negeri binatang peri. Kata peri gajah tua, elit benteng 10.000 abadi kami melakukan yang terbaik. Kami bertekad untuk memenangkan Lu Chen. Jika kami gagal mencapai tujuan kami tidak akan kembali. Bos menolak menyerahkan Lu Chen. Pernahkah Anda memikirkan konsekuensinya? Penguasa kastil Wanxian mengerutkan kening. Kalau berani menyerbu, konsekuensinya kalian semua akan mati di sini. Peri gajah tua merespons dengan tegas. Oke, tunggu saja. Aku tidak tahu pihak mana yang akan mati lebih banyak. Penguasa kastil Wanxian menghabiskan kesabarannya, jadi dia tidak punya pilihan selain mendengus dingin, dan berjalan kembali, siap untuk pergi. Ketika keberadaan Lu Chen sampai di kastil 10.000 abadi, para pemimpin tingkat tinggi dari 6 ras utama dengan cepat mencapai kesepakatan, dan semua puncak abadi dari semua ras dikirim untuk berbaris ke hulu pegunungan besar. Bahkan jika kelompok binatang abadi keluar untuk menghentikan mereka tidak akan ragu untuk bertarung sampai Lu Chen dikalahkan. Namun, meskipun dia adalah pemimpin pasukan benteng 10.000 abadi, komando sebenarnya bukan di tangannya, tetapi di tangan Duan Yingjun. Jika bukan karena Duan Yingjun, dia tidak akan pernah memanggil pasukan kastil 10.000 abadi, apalagi datang ke pegunungan untuk mencari Lu Chen guna membalas kematian wakil penguasa kastil dari klan iblis, dan lalu bertarung sampai mati dengan kelompok binatang abadi terlebih dahulu. Ini bukanlah tindakan gila, tapi kelakuan idiot. Kamu tahu bahwa Yingjun memiliki dendam terhadap Lu Chen, dan kamu tidak bisa mengalahkan Lu Chen, jadi kamu cukup meminta bantuan kakekmu, dan kamu akan selesai. Sungguh bodoh sekali kamu harus menyakiti Wanxianbao. Tapi betapapun hebatnya Duan Yingjun, dia harus puas dengan Duan Yingjun, jika tidak, dengan kekejaman Duan Yingjun, dia tidak akan pernah bisa seenaknya. Bukan hanya dia, para pejabat senior dari beberapa ras lain juga tidak ingin menyinggung Patriark Duanlong, sehingga mereka harus mengikuti Duan Yingjun. Semuanya, peri gajah tua menolak mengizinkan kita masuk. Sepertinya dia ingin melindungi Lu Chen sampai akhir. Wanxianbao kembali ke tempat berkumpulnya para pejabat tinggi dari berbagai kelompok etnis, dan berkata tanpa daya kepada semua orang. Karena binatang buas itu tidak mengenal kematian, ayo kita bunuh mereka. Duan Yingjun mendengus, lalu berkata dengan kejam, bajingan itu berani menerima Lu Chen, mereka seharusnya sudah mati sejak lama. Sejujurnya, saya cukup terkejut ketika mendengar berita bahwa binatang peri membawa Lu Chen masuk. Wakil Master Kastil dari ras iblis mengerutkan kening, dan berkata, binatang abadi memusuhi 6 ras utama kita. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa mereka bersahabat dengan Lu Chen. Diperkirakan Lu Chen membeli binatang peri itu, jika tidak, bagaimana binatang peri itu bisa bekerja untuk Lu Chen? Wakil Ketua Kastil Orc menebak. Pertanyaannya adalah, apa yang akan digunakan Lu Chen untuk membeli binatang peri itu? Wakil Kepala Kastil Mingzu tidak menganggapnya serius, dan berkata, binatang abadi menempati pegunungan besar, dan mereka juga merupakan rumah dari alam misteri Cipu. Tidak ada kekurangan orang jenius dan harta karun sama sekali. Apa akankah Lu Chen menggunakannya untuk membeli kelompok binatang abadi? Mari kita berhenti menebak-nebak. Tidak peduli seberapa banyak kita menebak, itu tidak akan mengubah fakta. Itu hanya membuang-buang waktu. Mari bersiap untuk perang.
Jika kita tidak mengalahkan binatang buas itu, kita tidak akan bisa membunuh. Lu Chen, anggota terkuat dari Yaozu saat ini juga merupakan perwakilan dari Yaozu itu, jadi dia berkata dengan getir. Dalam huru-hara besar terakhir kali, saya telah melihat bahwa IQ dari monster-monster itu tidak bagus, mereka tidak memiliki taktik apapun untuk dibicarakan, dan kekuatan mereka hanya seperti itu. Mereka tidak cukup untuk kita bertarung bersama. Duan Yingjun memandangi sekelompok binatang peri yang marah di depannya, mencibir, dan berkata, selain itu, jumlah mereka tidak sebanyak kita, dan barisannya juga longgar. Kita hanya perlu gelombang dampak kekerasan untuk membunuh mereka. Segera, cara bertarung, perintahmu. Penguasa kastil Wanxian berkata kepada Duan Yingjun. Pintu masuk ini cukup besar. Tentu saja, 6 balapan besar bersatu, dan dampaknya cukup kuat. Kata Duan Shuai. Bahkan jika mereka berjalan bersama, mereka masih akan mencetak poin. Kamu tidak bisa terburu-buru, kata Master Kastil Wanxian. Itu dapat dibagi menjadi beberapa level serangan, aku akan mengaturnya. Duan Yingjun mengangguk, lalu melihat ke wakil Master Kastil dari Spirit Rache yang telah terdiam selama ini, segera memutar matanya, dan berkata, ras roh adalah eselon 1. Pada pertemuan sebelumnya di Benteng 10.000 Abadi, wakil penguasa suku roh membantahnya, dan hampir tidak mau untuk bergabung dengan timnya. Dia tidak lagi menyukai Spirit Rache, jadi dia hanya mendorong Spirit Rache untuk bermain ke depan. Bermain sebagai striker tentu saja adalah yang paling banyak mati, itu pasti pekerjaan yang sulit. Tanda seru, keluhan dengan Lu Chen, dan saya tidak memiliki permusuhan besar dengan binatang abadi. Klan roh saya ada di sini untuk meningkatkan kekuatan setiap orang, bukan untuk memperjuangkan keluhan pribadi. Mengapa klan rohku harus menjadi eselon pertama? Mendengar itu, wakil ketua kastil dari ras roh berhenti, dan berkata lagi, siapapun di antara kalian yang memiliki dendam pribadi terhadap Lu Chen, dan siapapun yang ingin membalas dendam, pergilah ke eselon 1. Jangan harap ras rohku akan melawan gelombang pertama terlebih dahulu, ras rohku klan tidak memiliki kebiasaan memblokir panah untuk orang lain. Aku hanya membiarkanmu ras roh menjadi umpan meriam, apakah kamu tidak berani pergi? Rusak tampan dan geram, berani. Wakil penguasa kastil dari ras roh menjadi lebih marah, dan segera berbalik dan pergi, berkata, saya adalah elit dari ras roh, dan saya datang ke sini dengan tujuan untuk maju dan maju, mundur dengan semua ras, tapi saya tidak datang ke sini khusus untuk menjadi umpan meriam. Lawanlah sendiri, aku, ras roh, tidak akan menemanimu. Dia telah membuat perjanjian dengan Lu Chen untuk memimpin klan roh keluar dari urutan pertempuran kastil 10.000 abadi sebelum pertempuran dimulai, dan dia khawatir dia tidak dapat menemukan alasan untuk pergi. Duan Yingjun tiba-tiba menabraknya, dan jika dia tidak mengambil kesempatan untuk memimpin pasukan suku roh keluar dari medan perang, kapan dia akan menunggu? Wakil penguasa klan roh, jangan pergi. Hei, Tuan Duan bercanda denganmu, kenapa kamu menganggapnya serius? Kami sepakat untuk maju dan mundur bersama, tapi jangan mundur dulu. Jika suku rohmu mundur, kekuatan kami akan melemah. Kemarahan orang ini benar-benar. Penguasa kastil 10.000 abadi dan pejabat senior dari semua ras merasa cemas, tapi tidak peduli bagaimana mereka memanggil, mereka tidak dapat membuat wakil penguasa klan roh berbalik. Ketua, Duan Yingjun sangat marah, penglihatannya aktif sepenuhnya, dan dia memegang tombak di tangannya. Dia hendak menyerang wakil penguasa benteng ras roh dari belakang, tetapi dihentikan oleh penguasa benteng 10.000 abadi. Jangan main-main, jika kamu membunuh wakil penguasa benteng klan roh, kamu akan memaksa pasukan klan roh untuk memberontak. Lagi pula, klan roh memiliki hampir 30.000 puncak abadi. Pada saat itu, akan sulit bagi kita hanya mengatasi pertikaian internal, dan kita tidak akan mampu mengalahkan makhluk abadi. Bis, apakah kamu ingin membunuh Lu Chen? Penguasa kastil 10.000 abadi mencoba yang terbaik untuk membujuknya. Di permukaan, dia cukup hormat, tetapi di dalam hatinya, dia bertanya tentang generasi ke-18 dari leluhurnya yang tampan berkali-kali. Mengapa Anda memerintahkan Eldar untuk bertarung tanpa alasan? Jika kita ingin bertarung, klan iblis akan memimpin. Klan iblis sangat membenci Lu Chen dan ingin segera membunuhnya, jadi mereka tentu saja bersedia mengambilnya dalam kerja keras ini. Tidak ada dendam antara klan Ling dan Lu Chen, dan wakil kepala benteng klan Ling memiliki temperamen yang panas, jadi dia pasti akan melepaskan bebannya.
Untukmu dan berani mundur dari pertempuran tanpa izin. Pasti ada sesuatu yang salah. Aku ragu dia ada hubungannya dengan Lu Chen, kalau tidak, dia tidak akan pernah berani melanggar perintahku. Duan Yingjun menunjuk ke belakang wakil penguasa benteng klan roh dan berkata dengan ekspresi muram. Dia berasal dari roh ras, dan Lu Chen berasal dari ras manusia. Ada kesenjangan besar di antara mereka dalam segala aspek. Mereka sama sekali tidak berhubungan. Bagaimana mereka bisa berhubungan? Penguasa kastil 10.000 abadi menggelengkan kepalanya dan berkata, pertama-tama, mari kita lihat situasinya. Jika dia hanya menghalangi pasukan Eldar untuk berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi tidak pergi dari sini, itu berarti dia sedang marah dan cepat atau lambat akan kembali ke perintah pertempuran kita. Jika dia benar-benar memimpin pasukannya, pergi. Pada titik ini, penguasa kastil 10.000 abadi berhenti, dan kemudian melanjutkan dengan sedikit ketidakberdayaan, kalau begitu biarkan mereka menyerahkannya pada ras roh. Selama kita tidak bertarung di antara kita sendiri dan tidak mengkonsumsi, 5 kita ras besar masih bisa menekan dewa-dewa itu. Sangat buruk, tidak peduli apa, aku pasti akan menghadapinya ketika aku kembali. Duan Yingjun mendengus dingin, lalu mendengarkan nasihat penguasa kastil 10.000 abadi, menyingkirkan tombaknya, dan untuk sementara membiarkan Deputi Lord of the Spirit Clan pergi. Meskipun pasukan monster abadi tingkat 9 puncak tidak sebesar jumlah monster abadi puncak di kastil 10.000 abadi, masih ada hampir 100.000 dari mereka semua berbaris di depan dan menolak untuk menyerah. Mereka bertekad untuk melindungi Lu Chen. Awalnya, jumlah total master abadi puncak dari 6 ras besar adalah sekitar 140.000, memberi mereka keuntungan luar biasa dalam jumlah. Kekuatan mereka sangat lemah, dan keunggulan jumlah mereka tidak terlalu besar. Seperti yang dikatakan penguasa kastil 10.000 abadi, jika ada perselisihan internal saat ini, bahkan jika hampir 30.000 orang dari klan roh tersingkir, 5 besar ras masih akan kehilangan vitalitasnya. Bagaimana mereka bisa memulai perang dengan Immortal Beast Group? Jika dia harus memilih antara Lu Chen dan suku roh, dia pasti akan memilih Lu Chen. Suku roh adalah pecundang. Kemudian, Duan Yingjun mengatur ulang taktiknya, dan klan iblis secara alami menjadi eselon 1. Siapa lagi yang akan bekerja keras memimpin pertempuran? Adapun para Eldar, benar saja, seperti yang dikatakan penguasa kastil 10.000 abadi, meskipun suku roh mundur dari urutan pertempuran kastil 10.000 abadi, mereka tetap berada di pinggiran dan tidak meninggalkan tempat ini. Namun, wakil kepala benteng klan roh bukan hanya karena marah, tetapi sudah berencana untuk mundur. Itu tidak sebaik yang dipikirkan oleh penguasa kastil 10.000 abadi. Tidak mungkin baginya untuk bergabung kembali dengan urutan pertempuran kastil 10.000 abadi cepat atau lambat. Tanda seru, karena klan roh tidak berbalik melawan mereka, itu cukup bagus. Segera, di bawah komando Duan Yingjun, pasukan kastil 10.000 abadi meluncurkan dan menyerang kelompok binatang abadi yang menjaga pintu masuk. 5 balapan besar dibagi menjadi 5 eselon, dan mereka naik satu demi satu. Sekilas, semuanya gelap gulita. Fondasi kastil 10.000 abadi sangat kuat. Bahkan jika klan roh mundur, masih akan ada begitu banyak master abadi kuat yang berpartisipasi dalam pertempuran. Gajah Peritua tampak khawatir saat pasukan gabungan dari 5 ras besar maju terus. Postur ini adalah bertarung sampai mati dengan kelompok peri binatang kita. Tidak peduli apakah kita menang atau kalah dalam pertempuran ini, kelompok peri binatang kita pasti akan menderita kerugian besar. Kamu adalah benang wol yang sangat besar. Selama kami di sini, kami akan memiliki kekuatan tambahan yang kuat untuk mendukungmu. Kerugianmu pasti tidak akan besar. Naga gemuk di sebelahnya berbicara dan mengajari peri gajah tua, tetapi kamu harus tegas dan berani seperti saya. Ketika kita bertemu di jalan sempit, yang pemberani akan menang, dan pertempuran ini pasti akan dimenangkan. Don, jangan malu-malu, kalau tidak kamu akan kalah, dan jika kalah, kamu akan menderita kerugian besar. Tanda seru, petik 2, sungguh pengecut. Kapan kita, binatang abadi, merajalela di alam abadi? Gajah abadi tua itu memelototi Fei Long dan bertanya dengan marah, itu adalah kekuatan tambahanmu yang kuat. Saya tidak memiliki kekuatan tambahan apapun sekarang. Lihat, kamu tidak akan hanya menyombongkan diri dan menyelesaikan sesuatu, bukan? Bagaimanapun, Lu Chen melepaskanku, aku punya firasat buruk bahwa dukunganmu tidak ada gunanya. Petik 2, dan ding, dukungan akan segera tersedia,
cukup kuat untuk membuka matamu. Petik 2. Fei Long tertawa, lalu berbalik untuk mengedipkan mata pada Yuli yang ada di belakangnya, dan Yuli segera mulai bekerja. Segera, tembok pertempuran yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Setiap tembok pertempuran tinggi terletak di depan posisinya, menghalangi serangan pasukan kastil 10.000 abadi. Dinding tanah ini terlihat biasa saja, dapatkah mereka memblokir serangan pasukan Dewa Abadi di puncak? Gajah abadi tua itu mengerutkan kening, ekspresinya cukup serius, dan dia tidak percaya pada kekuatan pertahanan tembok tanah itu. Ia mengira naga gemuk itu akan melepaskan pertahanan perisai yang tak terhitung jumlahnya untuk mendukung kelompok monyet yang bermain maju, tapi ternyata tidak menyangka bahwa kekuatan tambahan pertama bukanlah pertahanan perisai naga gemuk, tetapi orang yang tidak mencolok di belakangnya. Bagaimanapun, ia belum pernah melihat kekuatan tembok pertempuran dengan matanya sendiri, jadi tentu saja ia tidak mengetahui tembok pertempuran itu adalah pendukung terkuat dalam pertempuran antar pasukan. Bum bum bum. Pasukan iblis yang memimpin pertempuran tidak terlalu peduli, mereka hanya menyerang apapun yang ada di depan mereka, dan jika ada tembok, mereka segera menghancurkannya. Klan iblis abadi dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya mengambil tindakan satu demi satu, hanya untuk menabrak dinding dengan raungan keras. Namun, setelah serangkaian serangan, tembok pertempuran itu hampir tidak bergerak, dan bahkan tidak ada kerusakan apapun. Aku di sini, tidak bisa dihancurkan. Harta karun bumi jenius macam apa yang terbuat dari tembok bumi ini? Mata gajah tua abadi itu membelalak, dan dia akhirnya mengerti mengapa setelah Lu Chen masuk ke pegunungan besar, dia hanya mempertahankan puncak gunung tetapi stabil seperti batu, sehingga mustahil bagi pasukan binatang abadi dari berbagai tingkatan untuk menyerang. Ternyata Lu Chen diberkati dengan tembok pertahanan bumi yang kuat. Sialan, itu tembok tanah lagi. Pertahanan benda-benda sialan itu tidak normal. Bahkan Dewa Abadi Puncak pun tidak bisa mengenai mereka. Kurasa hanya orang suci abadi yang bisa menghancurkan benda-benda sialan itu. Duan Yingjun telah melihat kekuatan tembok pertempuran, dan buru-buru mengirimkan perintah, memerintahkan semua orang untuk tidak menyerang tembok pertempuran, tetapi untuk bergegas langsung ke tembok pertempuran, dan kemudian keluar untuk bertarung dengan kelompok binatang peri. Pasukan iblis mematuhi perintah Duan Yingjun. Dengan tegas menyerang tembok pertempuran, dan mencari celah di antara tembok pertempuran untuk menyerbu masuk. Tidak butuh waktu lama bagi puluhan ribu orang untuk masuk ke tembok pertempuran. Tiba-tiba, tembok pertempuran yang tidak bergerak. Saat itu, Duan Yingjun memimpin pasukan yang terdiri dari puluhan ribu klan iblis abadi untuk membunuh Lu Chen, tetapi dia kembali dengan kekalahan besar. Tidak satu pun dari 1000 klan iblis abadi yang berada di puncak kemampuan mereka mati, dan mereka terjebak di dalam tembok pertempuran itu. Meskipun Duan Yingjun belum menembus tembok pertempuran, pelajaran menyakitkan yang dia pelajari terakhir kali meninggalkannya dengan ketakutan yang masih ada. Meskipun Duan Yingjun sangat berhati-hati terhadap tembok pertempuran itu, jumlah master abadi puncak yang dia bawa kali ini melebihi 100.000, lebih dari 100 kali lipat jumlah yang terakhir kali, jadi dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat menembus penghalang pertempuran itu, dinding. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa peran tembok pertempuran tidak hanya untuk memblokir, tetapi juga untuk mengganggu formasi serangan musuh, dan bahkan dapat membentuk medan perang yang tidak menguntungkan musuh. Pasukan iblis di kepala pertempuran telah diserang, dan serangan tiba-tiba dari tembok pertempuran gerakan itu langsung memotongnya. Puluhan ribu orang terjebak dalam labirin tembok pertempuran. Ada hampir 20.000 orang di luar yang tidak dapat mengikutinya. Mereka harus menemukan celah di tembok pertempuran untuk masuk, menyebabkan seluruh formasi serangan menjadi berantakan. Ketika dua pasukan bertempur dan formasi satu pihak runtuh, itu jelas merupakan sebuah tragedi, dan mudah bagi pihak lain untuk menyerang. Xian tua tidak bodoh. Ketika dia melihat tembok pertempuran itu membentuk medan perang yang menguntungkan baginya, dia segera memerintahkan pasukan depan untuk menyerang, membunuh benteng Wanxian terlebih dahulu dan kemudian memamerkan kekuatannya. Kelompok monyet termasuk dalam pasukan garda depan. Dipimpin oleh monyet abadi tua, mereka bergegas ke labirin tembok pertempuran dan bertarung melawan puluhan ribu klan iblis kuat yang tersesat di dalam. Begitu mereka terlibat dalam pertempuran, mereka memasuki kondisi pijar. Naga gemuk mengikuti monyet peri tua itu masuk, jika tidak, di luar tembok pertempuran, tidak akan ada cara untuk melindungi monyet-monyet itu dengan tembok pertempuran yang menghalangi mereka. Mengikuti Fei Long adalah sangguan Jin dan Waner.
Wanner adalah peri medis di medan perang yang dapat membantu naga gemuk dan bahkan monyet. Namun Sangguan Jin juga mengikutinya, sehingga tidak banyak orang yang bisa memahaminya. Menurut Fei Long, itu karena penanam pedang itu sangat menganggur sehingga dia harus mengikutinya untuk menemukan rasa kehadiran. Faktanya, bola SWOT Cultivator tidak terlalu sakit. Pedang kehendaknya begitu kuat sehingga bahkan guru abadi yang lebih lemah pun tidak dapat menahannya. Dia telah memperoleh beberapa keuntungan dengan pedangnya beberapa kali, yang bahkan membuat monyet abadi yang tua pun memandangnya, rasa kehadirannya cukup kuat. Yang mengejutkan monyet peri tua itu adalah keterampilan medis Wanner yang kuat. Banyak monyet abadi yang terluka parah dalam pertempuran tersebut, atau bahkan sekarat, namun selama mereka masih bernafas dan dirawat oleh Wanner, tidak satupun dari mereka akan mati. Luka mereka bahkan akan sembuh dengan cepat dan mereka dapat kembali berperang. Bertarung, Lu Chen sangat beruntung menemukan ahli medis hebat di sisinya. Tentu saja, kekuatan tambahan yang paling kuat dalam pertempuran adalah berkat pertahanan perisai dari naga gemuk. Puluhan ribu monyet abadi tingkat 9 puncak memiliki perisai yang ditambahkan ke tubuh mereka, yang sangat meningkatkan pertahanan mereka. Mereka memiliki keuntungan penuh saat bertarung melawan klan iblis abadi tingkat puncak yang sama. Meskipun ada aliran dukungan yang stabil dari monster di luar, karena perubahan di dinding pertempuran yang dikendalikan oleh Yuli, mereka tidak dapat meluncurkan pertempuran sepenuhnya. Itu benar-benar taktik yang memicu. Mereka pada dasarnya ditekan oleh klan monyet abadi dan menderita kerugian besar. Setelah bertempur kurang lebih 1 jam, kelompok Ra tidak menderita banyak kerugian, namun klan iblis menderita terlalu banyak korban dan harus mundur untuk berkumpul kembali dan bertarung lagi. Begitu klan iblis mundur, situasi pertempuran klan iblis eselon kedua belum tentu jauh lebih baik daripada klan iblis. Mereka masih dihadang oleh monyet-monyet di labirin tembok pertempuran dan bertarung. Jika klan iblis terus mengobarkan pertempuran, mereka tidak akan bisa bertarung sama sekali, dinding. Ketika iblis tidak tahan lagi dan berhenti, para orc mengambil alih. Suku binatang buas berasal dari binatang buas, tetapi garis keturunan mereka lebih tinggi daripada binatang buas, memberi mereka sedikit keunggulan dibandingkan binatang peri. Tapi sedikit keunggulan garis keturunan yang dimiliki para orc telah sepenuhnya terhapus oleh perisai naga gemuk itu. Cara mereka ditekan pada dasarnya sama dengan monster dan iblis. Satu-satunya perbedaan adalah kelompok Ra telah bertarung 3 kali berturut-turut dan kelelahan serta tidak dapat bertarung lagi. Monyet-monyet tersebut terpaksa mundur dari tembok pertempuran dan kembali berkumpul kembali. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk terus bertarung. Kelompok monyet mundur, dan para orc mengikuti. Orc yang tak terhitung jumlahnya menerobos labirin tembok pertempuran dan bertemu langsung dengan seluruh kelompok binatang peri. Namun, jimat yang tak terhitung jumlahnya datang ke arah mereka dan meledak saat bersentuhan. Meskipun mereka tidak bisa melukai para orc yang berada di puncak level ke-9, mereka membuat para orc pusing dan kesal. Mereka ingin membunuh ahli jimat. Selain jimat, mekanismenya juga ada di mana-mana, yang juga membuat para orc sangat marah. Akhirnya, lingkaran sihir turun satu demi satu, membentuk rawa besar, sangat memperlambat kecepatan pengisian para orc. Monyet tidak bisa bertarung lagi, giliran kita. Pada saat ini, Gajah tua abadi melambaikan belalainya dan memimpin seluruh kelompok binatang abadi ke dalam pertempuran. Lao Xianxiang merasa yakin bahwa pasukan tambahan ini dapat mempengaruhi kekuatan musuh. Ketika dua pasukan saling berhadapan, akan sangat buruk jika mereka diganggu. Hal ini akan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengambil keuntungan dan dengan mudah mengalami kerugian. Terutama efek pemblokiran tembok pertempuran membuat pasukan 5 suku tidak mungkin menyebar untuk berperang dan hanya bisa menyerbu sebagian dari mereka. Ini memberi keuntungan besar bagi kelompok binatang peri. Sejumlah besar binatang abadi mendesak maju, dan suku binatang itu menderita kerugian besar seketika. Untuk menghindari pemusnahan, mereka harus mundur kembali ke labirin tembok pertempuran dan terpaksa menunggu bantuan. Tapi labirin tembok pertempuran dikendalikan oleh Yuli. Melihat situasi ini, Yuli secara alami tidak akan membiarkan para orc menempel di tembok pertempurannya sendiri. Dia segera memindahkan beberapa tembok pertempuran, memperlihatkan celah besar di mana para orc berada, dan tidak ada bahaya. Dapat dipertahankan, gajah abadi tua tidak membuang waktu, memimpin kerumunan untuk membunuh, dan membunuh kelompok orc hingga berkeping-keping, kehilangan lebih dari 2/3. Namun,
dengan dukungan selanjutnya dari pasukan orc dan suku dunia bawah. Juga menindaklanjutinya, mereka mampu menahan serangan kelompok binatang peri. Pertempuran antara kedua belah pihak berlangsung sengit, dan untuk beberapa waktu mereka mengalami jalan buntu dan kekacauan. Bahkan Yuli tidak bisa menutup tembok pertempuran. Ini tidak lagi nyaman, dinding tanah itu telah runtuh. Jika saatnya tiba, kita manusia akan bangkit. Duan Yingjun berteriak dan memimpin pasukan manusia untuk maju, segera meningkatkan kekuatan tempur di garis depan. Kemudian, monster dan iblis juga pulih dari istirahat singkat mereka dan bergegas maju. Segera, kekuatan 5 suku berkumpul, dan tekanan datang ke sisi kelompok binatang peri. Bos Siang, tolong mundur. Yuli terus berteriak, berharap kelompok peri binatang akan mundur selangkah dari medan perang sehingga dia bisa menutup tembok pertempuran dan membuat kombinasi tembok pertempuran bermanfaat bagi kelompok binatang peri lagi. Sekarang tidak mungkin, tunggu saja. Gajah peri tua juga ingin mendapatkan kembali kendali atas tembok pertempuran yang tidak bisa dihancurkan itu, namun beberapa pasukannya masih menemui jalan buntu dengan musuh, dan tidak mungkin untuk melepaskan diri untuk sementara waktu, dan itu terlalu cemas. Gajah abadi tua, ambillah nyawamu. Saat ini, terdengar teriakan keras, mengguncang segala arah. Duan Yingjun keluar dengan pistol di tangan dan langsung menuju ke arah gajah tua abadi dengan momentum yang besar. Duan Yingjun jelas ingin menangkap pencurinya terlebih dahulu dan menangkap rajanya terlebih dahulu. Dia ingin membunuh gajah tua yang abadi dan meninggalkan semua binatang tanpa pemimpin. Pertempuran ini akan dimenangkan oleh Kastil 10.000 Dewa. Orang paling kuat di Kastil 10.000 abadi. Gajah abadi tua itu terkejut, tetapi dia berada di tengah pertempuran sengit dan tidak punya jalan keluar. Ia pernah dikalahkan oleh Duan Yingjun, dan memiliki bayangan psikologis pada Duan Yingjun. Jika dia tidak panik saat bertemu Duan Yingjun lagi, dia akan menjadi hantu. Bang! Tombak Broken Handsome ditusukkan ke depan, dan belalai gajah peri tua itu meringkuk, tepat pada waktunya untuk membungkus tombak itu, mencegah tombak itu menusuk. Namun, kekuatan hidungnya tidak sekuat tombak. Dia terkejut sampai hidungnya mulai berdarah dan dia terjatuh ke belakang 10 kaki. Siang-siang tua, aku tidak membunuhmu terakhir kali karena aku sedang terburu-buru mencari bajingan kecil Lu Chen itu, jadi aku tidak repot-repot memperhatikanmu. Duan Yingjun tertawa, mengangkat senjatanya lagi, dan bersiap menyerang lagi, kali ini berbeda. Jika kamu berani melindungi Lu Chen, kamu akan menjadi target pertamaku. Kamu pasti akan mati. Hentikan dia. Menghadapi tekanan Duan Yingjun, gajah abadi tua itu mundur dengan cepat sambil memanggil binatang abadi lainnya, kemarilah dengan cepat dan kepung serta bunuh orang ini bersama-sama. Dia berada di level yang sama dengan kita. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak dapat mengalahkannya, banyak dengan satu orang. Baru saja ia menerima tembakan dari Yingjun, namun organ dalamnya rusak akibat kekuatan senjata, dan kondisinya menurun. Kalau ditembak lagi pasti mati. Kekuatan Duan Yingjun sangat besar, dan kekuatan keterampilan tempurnya juga kuat. Sulit untuk membawanya pada puncaknya. Setelah terluka, Anda harus menggunakan hidup Anda untuk membawanya. Lebih baik hindari keunggulan Duan Yingjun dan selamatkan hidup Anda terlebih dahulu. Namun, ketika binatang peri di dekatnya mendengar panggilan gajah peri tua, mereka bergegas satu demi satu dan berdiri di depan gajah peri tua tepat pada waktunya untuk menghadapi ujung tombak yang tampan. Gajah peri tua bukan hanya yang terkuat dari kelompok binatang peri, tetapi juga bos terkuat dari kelompok binatang peri. Dialah yang terkuat dalam hal prestise, daya tarik, dan kekuatan kelompok. Seluruh kelompok peri binatang bersedia mematuhi perintahnya dan mengikutinya, bertarung. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh pemimpin klan lain. Oleh karena itu, tidak terjadi apa-apa pada gajah peri tua. Jika tidak, binatang buas tersebut tidak akan memiliki pemimpin dan pertempuran akan kalah. Oleh karena itu, saat gajah peri tua berada dalam kondisi kritis, makhluk peri di sekitarnya harus berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Dalam sekejap, 4 atau 5 binatang abadi puncak tingkat 9 berada di tempatnya, menghalangi jalan Duan Yingjun untuk membunuh gajah abadi tua. Kalian idiot sebenarnya ingin mati demi gajah tua abadi, maka aku akan membantumu. Duan Yingjun sangat marah, dan dia tidak terlalu peduli. Dia segera menembakkan tombaknya dan membunuh binatang abadi yang menyerang di depan. Satu tembakan berhasil, dan kemudian tembakan lainnya berhasil ditusuk. Binatang abadi lainnya gagal menahannya,
dan segera ditusuk ke dalam bercak darah. Tombak-tombak itu ditusuk satu demi satu, tak terkalahkan. 4 atau 5 binatang abadi yang menyerbu semuanya agak lemah. Tak satu pun dari mereka yang tahan terhadap ujung tombak, dan mereka semua mati tanpa tempat pemakaman. Namun, 4 atau 5 binatang abadi pertama yang menyerbu masuk semuanya mati, dan lebih dari 10 binatang abadi bergegas ke tempatnya, diikuti oleh puluhan atau ratusan lainnya. Oke, jika peri gajah tua tidak mati, maka kalian semua harus mati. Inilah harga keabadian gajah peri tua. Duan Yingjun berteriak dengan marah, berhenti mengejar gajah peri tua, dan malah berbalik untuk membantai binatang peri yang mengepung. Gelar dewa abadi terkuat dari kastil 10.000 dewa bukanlah sesuatu yang bisa disangkal. Kekuatan tempur Duan Yingjun memang sangat kuat. Binatang abadi puncak tingkat 9 yang lebih lemah langsung dibunuh olehnya dengan satu tembakan. Bahkan binatang abadi puncak tingkat 9 yang lebih kuat pun dapat menahannya. Tidak mampu melakukan tembakan kedua. Tentu saja, sekuat apapun Duan Yingjun, dia tidak bisa mengalahkan banyak orang dengan satu orang. Dia tidak bisa melakukan apapun yang tidak bisa dilakukan Lu Chen. Namun, Duan Yingjun tidak bertarung sendirian. Melihat dia dikepung, master puncak abadi lainnya bergegas untuk membantu dan berbagi banyak tekanannya. Oleh karena itu, meski dia dikelilingi oleh sekelompok binatang peri, dia masih bisa menanganinya dengan mudah. Jika tembok tanah itu tidak menghalangi musuh, tidak peduli seberapa keras kelompok binatang abadi kita melawan, aku khawatir kita tidak akan mampu mengalahkan pasukan kastil 10.000 abadi. Xian tua, yang baru saja lolos dari kejaran Duan Yingjun, berada dalam kondisi dekaden karena luka-lukanya, dan matanya menunjukkan kecemasan, dengan niat yang samar-samar untuk mundur. Meskipun suku roh telah mundur, masih ada 5 ras besar di kastil 10.000 abadi, dan jumlah mereka masih lebih banyak daripada binatang abadi, sehingga sulit untuk bertarung sejak awal. Sekarang tembok pertempuran tidak dapat membangun kembali formasi persegi yang menguntungkan dalam jarak dekat. Formasi sihir, jimat, dan mekanisme tersebut tidak dapat menghentikan ribuan makhluk abadi untuk menerobos pada puncaknya. Pasukan kastil 10.000 abadi telah memanfaatkan mereka. Selain itu, ada pria tampan yang rusak di medan perang. Berapa lama kelompok binatang peri dapat mendukungnya? Gajah peri tua sangat tidak yakin. Jika dia tidak mundur, akan ada masalah. Dan pada saat berikutnya, kekuatan hidup yang kuat dikirim, mengalir langsung ke tubuh gajah besar itu, dengan cepat mengobati luka dalam yang serius pada gajah peri tua itu. Efek penyembuhan yang kuat, mata Xian tua berbinar dan dia merasakan luka dalam di tubuhnya hampir sembuh. Dia merasa sangat terkejut, Lu Chen mempunyai bantuan ajaib. Jika dia terus merawatku, aku bisa menjadi orang yang berperan besar di medan perang. Pergilah dan tahan Duan Yingjun, dan aku bisa terus merawatmu. Selama kamu masih bernapas, aku bisa melindungimu dari kematian. Suara Waner datang dari belakang. Tidak, senjata orang terkuat di kastil 10.000 abadi terlalu kuat, dan aku tidak bisa menahannya. Gajah tua abadi itu menggelengkan kepalanya dan menolak. Bukan karena takut mati, tapi ia tahu bahwa meski dengan penyembuhan yang hampir tak terkalahkan, ia tidak bisa terus melawan Duan Yingjun, dan tidak bisa menahan Duan Yingjun. Bagaimanapun, ia hampir tidak bisa menahan tembakan Duan Yingjun, dan perbedaan kekuatannya terlalu besar. Jika salah satu dari mereka secara tidak sengaja ditembak dan dibunuh oleh Duan Yingjun, tidak peduli seberapa kuat peri medis di belakangnya, tidak ada gunanya. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Ia tahu bahwa bukan kandidat yang bisa menahan Duan Yingjun. Dalam hal ini, ia sadar diri dan tidak berani memaksakannya. Jika bahkan kamu, binatang abadi terkuatmu, tidak dapat menahan Duan Yingjun, maka tidak akan ada binatang abadi yang bisa menahannya. Waner menambahkan, jika Duan Yingjun diizinkan menyapu seluruh medan perang, kelompok monster peri Anda akan tetap pasif, dan pertempuran ini akan menjadi semakin buruk. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Faktanya saya tidak bisa mengatasinya. Jika tidak berhasil, kita hanya bisa menyingkir dan mundur ke pegunungan untuk membangun garis pertahanan. Kata gajah tua abadi tanpa daya. Hanya karena kamu tidak bisa membawanya bukan berarti tidak ada makhluk abadi lain yang tidak bisa membawanya. Tiba-tiba, Fei Long berbicara. Jika aku tidak bisa membawanya, siapa lagi yang bisa? Kata gajah tua abadi dengan marah. Mereka, Fei Long menunjuk ke belakang, tempat monyet-monyet itu masih beristirahat, lalu menunjuk dan berkata,
bos monyet abadi, dengan berkah dari kekuatan tambahan kami, ia dapat menahan Duan Yingjun tanpa masalah. Monyet tua, mendengar hal tersebut, mata gajah tua abadi itu berbinar kembali, kemudian ia menjadi energik, dan segera berteriak kepada monyet abadi tua di belakangnya, apakah kalian monyet baik-baik saja? Pertempuran di depan tidak berjalan dengan baik, dan kami membutuhkan kalian untuk bertarung. Petik 2. Belum sembuh. Saudara-saudara sangat lelah dan perlu waktu lebih lama untuk pulih. Jawab monyet peri tua, orang-orangmu bisa melanjutkan, tapi kamu tidak bisa, kamu harus datang untuk menampung orang terkuat di kastil 10.000 abadi. Kata peri gajah tua, monyet abadi tua itu tertegun, dan kemudian berkata, kamu bahkan tidak bisa menahanku, jadi bagaimana aku bisa menahanmu? Jika aku bisa diberkati dengan pertahanan perisai, apakah aku masih membutuhkanmu? Kata gajah tua abadi dengan marah. Oke, aku akan mencobanya. Monyet peri tua tidak mau melanggar perintah gajah peri tua, jadi dia harus menjawab panggilan tersebut, bergegas langsung ke medan perang, dan bergegas menuju Duan Yingjun. Fei Long segera memberikan perisai pada monyet peri tua, dan Waner juga fokus pada monyet peri tua.